sebagai orang tua yang mempunyai anak hafid dan hafidah. Ya, mungkin itu saja Neng. Cekap Bu? Masih kene? Kayak ku pertarusan lah, nanti bisa panjang lagi. Mungkin itu saja yang saya sampaikan tentang tips melahirkan anak hafid hafidah. Mudah-mudahan bisa menjadi motivasi bagi keluarga atau orang tua santri yang menyekolahkan di hafid Quran kolbi Quran di sini. Insya Allah Da'arian juga di sini ya, mungkin saya mah murid ya, itu muridnya. Jadi sekarang tuh Masya Allah, saya melihat anak-anak didik itu sudah mendirikan sekolah-sekolah, bangga sekali, sudah estafet gitu ya. Bapak aja terus di sini Arija sendiri, alhamdulillah gitu ya. Kita tutup dulu pembicaraan, nanti kita buka sesi tanya jawab ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, syukran jazakallahu khairan kepada Ibu. Semoga Allah senantiasa memberkahi ibu dan keluarga. Alhamdulillah, Ibu Nila sudah bersedia untuk diajukan pertanyaan. Apakah ada yang ingin bertanya? Insyaallah ada 2 pertanyaan mungkin ya. Cek. Bagi umahat yang ingin menanyakan keresahannya ketika di rumah, ketika sedang mendidik anak-anaknya, boleh mumpung sekalian. Insyaallah sedang ada pemateri hebat, insyaallah. Yang mau? Atau mau ditanya? Insyaallah, atau mau ditanya? Ditanya atau mau ditanya? Bertanya atau mau ditanya? Bagaimana? Insyaallah. Sepertinya ingin ditanya. Oh, ingin ditanya, baik. Insyaallah. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak dihitung sampai 5, saya yang bertanya. Ditanya aja ibu-ibu gitu ya. 1, 2, ada ternyata sirnya. Kejauhan. Itu yang di ujung. Berdiri aja. Berdiri. Ya. Bismillah, assalamualaikum Ustazah. Aku izin bertanya. Silakan. Mengenai kalau di luar tema boleh? Mudah-mudahan saya bisa menjawab. Kalau tidak nanti saya PR-kan ya. Gak apa-apa di luar Ya, tema. mangga. Alhamdulillah saya baru hijrah gitu Ustazah. Tapi suami belum mau minta solusi. Baik. Itu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Solusi itu ada kita lakukan setiap hari. Cuman kita tidak minta, jadi tidak jadi solusi. Yang jadi solusi ketika apapun yang terjadi Bu dalam kehidupan itu, kita ada yang namanya sholat. Ya, dalam sholat kita minta. Ya Allah, saya minta bimbing, jangan lepaskan tanganmu. Kalau saya begitu, ya Allah jangan lepaskan tanganmu hingga saya pulang kepadamu. Ya Allah jangan tinggalkan hamba hingga hamba kembali kepadamu. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di dunia ini ya. Seperti halnya teteh tadi, sudah hijrah tetehnya, tapi suami belum. Ya, jangan menjadi itu adalah halangan bagi kita. Kita mah tetap istiqomah di hijrah, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Suami minta tolongin, ya Allah karena Engkau yang membolak-balikan hati, maka mohonlah bahwa suami saya juga saya ingin bersama-sama. Tinggal minta dalam sholat ataupun dalam keseharian. Kemudian yang kedua,
perlihatkan kebaikan kita. Jangan menuntut kebaikan suami untuk jadi hijrah ke kita, tapi suami harus dari hatinya sendiri. Ternyata ketika melihat kita, istri saya tuh kok asa beda ya nama ngawas kadinya mah. Jadi lebih gelis karena tertutup katanya. Terus lebih melayani, udah dugikeun ka ngalih ka dia teh ngaos aja ngaos. Suami cul karena belum hijrah. Nggak mau gitu ya. Jangan seperti itu. Jadi perlihatkan kita tuh lebih baik sehingga tertarik. Nah itu insya Allah Bu, dengan doa tidak ada yang mustahil, akan terjadi apapun perubahan. Kita tinggal siap mengalami perubahan itu. Ya, doa saja. Ya. Ada yang lain? Ini yang bertanya Teteh kasih ini ya, kasih reward ya. Tadi sudah bertanya, berarti sudah berani. Nih, cuman 3 orang yang bertanya dan yang mau ditanya. Ya, silahkan. Ya. Nggak kedengaran. Itu teh langsung dikasih aja teh yang tadi. Bismillah, Ustazah izin bertanya ya, tadi kan sempat disinggung soal anak-anak yang lebih suka main gadget daripada main di luar. Nah, anak saya itu kalau di rumah memang saya batasi sekali ya, gadget strict banget gitu, nggak saya kasih nonton sama sekali. Akhir-akhir ini tuh lagi senang main keluar gitu, sepedahan, lari-lari gitu, tapi kadang tuh pulang ke rumahnya bawa bekal gitu, kosakata yang baru karena dari teman-temannya mungkin dapat dari sana gitu. Nah biasanya kan karena memang nonton nggak pernah gitu, di rumah juga ngobrol paling sama keluarga aja. Jadi banyak kosakata baru yang datang ke rumah tuh kayak nanyain mami ini apa misalnya, atau ngomongnya jadi apa gitu. Nah, tapi kalau saya larang untuk keluar juga kayak saya takut merenggut hak mainnya gitu. Jadi baiknya gimana gitu Ustaz? Terima kasih Ustaz. Oke. Alhamdulillah itu juga ada nih pengalaman. Karena saya tuh karena sekarang sudah punya cucu ya, jadi anaknya sudah lewat. Jadi sudah kelihatan ya pengalaman. Anak keempat saya itu explore, dia nggak suka di rumah, bahkan sholatnya juga budir aja. Tapi dia pulang pas sholat ketika usia-usia TK nih, mama kakak pulang, assalamualaikum, kakak udah sholat, mau sholatnya teh brum tutupkan, keluar lagi, kakak sholat naon eta, sholat atuh mah. Kakak mah nincak sajadah langsung pergi, enggak, Allahu Akbar gitu pulang. Udah tuh bisa kabur tarung di teman-teman, gitu kan? Karena anak saya itu ngojai di walungan, banyak. Saya kan di kota lah istilahnya suka mana-mana Bu. Tapi ketika penyadap ke sebelah sana masih ada walungan, sekarang sudah sararaat. Nah, untung alhamdulillah anak saya juga sudah punya istri. Kalau dulu mah masih ayah cayan Bu. Neng, itu budak ngojai gara di warungan itu teh makanin cenah pamicinan hungkul. Teh kakak pulang teh kulimis. Kamu dari mana? Main. Mandi? Mandi. Kata-katanya itu harus kuat di dalam rumah. Jadi kalau rumah kita bahasa-bahasa itu tidak masuk dan anak itu takut dengan kita bahwa tidak boleh, kita harus menerangkan. Mama nggak suka kata-kata itu mah di luar. Jadi dia bisa menjaga Bu. Ketika di rumah dia bahasa rumah. Tapi entah, saya juga nggak tahu ketika di luar. Ya, dengan teman-temannya. Itu kita harus percaya bahwa anak kita bisa pegang amanah kita. Itu adalah sudah tahu anak itu bahwa itu adalah kata-kata kotor, ini kata-kata bersih. Harus sudah malah dikenalkan Bu. Jangan sampai tidak ada alasan. Tekanya eta teh pamali. Tekanya eta teh jorok. Tekanya eta teh. Anak itu tidak tahu. Kan itu bahasanya baru juga semua ya.
Nah, kalau kita kenalkan bahwa ini biasanya dipakai oleh orang-orang yang seperti ini, jadi anaknya kebayang kalau mengeluarkan kata-kata ini, oh seram-seram sekali mukanya, tarawarudu, kalalotor gitu ya. Nah, dan alhamdulillah Bu, ketika masuk ke usia SMP karena di pesantrenkan, dan ketika masih bisa bergabung lagi dengan teman-temannya di rumah, itu bahasanya memang saya juga suka dengar. Tapi jangan terlalu langsung disalahkan, karena dengan rekannya yang memang bahasanya seperti itu. Kalau kita percaya kepada anak kita, insya Allah anak kita tidak akan mengkhianati. Jangan sampai anak tuh dikekang tapi tidak diberitahu harus bagaimana saya. Tapi kalau kita beritahu bahwa kamu di dunia ini, dan nanti, nah alhamdulillah anak saya itu sekarang sarjana di konseling. Karena tadinya mungkin pergaulannya lebih luas, lebih banyak, dia masuk ke konseling. Dan ternyata alhamdulillah di konseling itu banyak menolong orang-orang yang terkekang seperti itu. Mama tahu nggak, teman kakak ada yang punya 2 kepribadian. Kasihan teh, karena emang gimana? Dia sudah mau pergi kantor, ingat dia sedang pergi lagi ke situ, sadar lagi, nah itu harus pengobatan itu. Nah, karena memang menghafal Quran tidak harus menjadi ustadz semua Bu. Duduknya di mana, tapi tetap Al-Quran yang dipegang, gitu ya. Alhamdulillah anak yang saya yang dari Daku ini, dia masuk sarjana konseling, tapi di programmer duduknya tempatnya sekarang. Bikin program-program Islami yang tentang pemberdayaan JIS, yang gitu-gitulah, keuangan Islam, apalah semua. Itu di program. Tapi dia sarjana konseling, tapi penghafal Quran mah Bu, nanti kesananya akan lebih luas lagi. Nah, itu ya. Jangan sampai justru sekarang orang tua itu melarang, tapi anak tidak dikenalkan mana yang salah, mana yang jelek, mana yang bagus. Harusnya diberitahukan. Jadi nanti anak bisa mengkondisikan dirinya. Ketika di rumah, kata-kata itu tidak dikeluarkan. Ketika bersama temannya yang seperti itu mungkin bisa saja dikeluarkan. Nah, jadi kondisional. Dan kalau sudah tahu seperti itu, insya Allah akan baik-baik saja. Jangan sampai anak itu langsung jos. Itu anak soak Bu. Nanti anaknya sok, jadi bingung lagi harus bagaimana saya, gitu kan? Nah itu ya. Ya. Puas? Mudah-mudahan tidak puas biar nyari lagi, macak lagi. Ya. Mungkin ada lagi? 1 orang lagi? Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kalau mendengar materi dari Ibu, alhamdulillah saya dengan suami satu visi dan misi untuk mendidik anak-anak. Yang satu di pesantrenkan, yang kedua di SMA yang berbasis Islam, yang kedua juga yang ketiga berbasis Islam. Tapi terkadang ya keinginan saya dan suami memang ingin anak-anak itu hafiz Quran. Satu inilah biar bareng-bareng gitu dalam mencari ilmu agama dan dunia itu seimbang. Tapi kadang-kadang dari sikap anak-anaknya kadang-kadang hafal Quran, tapi masih ada yang sifat-sifat masih melenceng, tapi bukan yang fatal gitu. Jadi ingin menseimbangkan antara dia itu hafal Quran tapi dengan sifatnya yang baik atau selaras, itu gimana gitu sebagai orang tua. Mah kuma usia Bu. Tidak bisa dibatasi. Kalau usia-usia SMP ya seperti anak SMP, masih penasaran dengan hal-hal yang ada apa di dunia luar sana gitu, ketika kita punya lingkungan yang Islami gitu ya. Kata saya juga gitu, kalau di dunia ini Bu, kita harus menjaganya dengan doa ya, jaga dengan doa, jaga dengan pengenalan kepada anak, berikan tanggung jawab. Ketika anak diberikan tanggung jawab, karena kita sudah tahu ya, karena mama juga nih nanti Allah tanya, Allah minta pertanggungjawabannya. Kamu juga nanti harus bertanggung jawab ke mama nih kalau melakukan hal-hal yang
tidak baik atau mau jangan rencangan gitu ya, banyaklah alasannya kalau usia-usia SMP. Kalau usia-usia SMA itu mungkin bisa lebih halus lagi meminta kepada kita ya, misalnya mau nobar, boleh nggak, itu kembalikan kepada kita, percaya enggak. Kalau kita tidak percaya, misalkan gimana deh, mama mati percaya, sian anu paling gitu, mama loba kasih. Bisa nggak jaga diri gitu kan, nanti dikembalikan lagi pada anaknya. Dan insya Allah Bu, kalau Allah yang menuntun, anak-anak itu akan baik sekali. Saya menyekolahkan anak saya itu dari mulai kelas 6 itu keluar, kelas 6 keluar gitu ya. Dan itu berada di pesantren. Macam-macam sama. Hanya kita deg-degan aja. Deg-degan. Anak yang perempuan nih, yang anak kedua. Saya pesantrenkan itu dengan tahfidnya di Garut. Ketika saya datang, kalau saya nengok dia sedang dilombakan oleh ustadzanya di bidang komputer. Itu kumahanya bapak cinta mama teh kan orang tadi cina jadi ustadzah. Paling pertama saya sok juga ketika mama tonton teteh di balai kota lagi konser. Saya nggak ulang. Udah teh konser apa teh? Konser musik dari alat dapur. Apa dia ditonton? Aku berpikiran gitu. Teteh mama nggak bisa ke situ Coba mama teh malunya, mama teh budak jadi ustadzah teh kalakah gitu. Mama aneh gerak mama maaf nggak ada teman, papanya nggak mau ngantar. Sudah selesai. Berdoa, kita bertanya kepada Allah, ya Allah, apa yang dilakukan anak saya? Gitu. Tapi ayeuna Bu, Masya Allah, mimpin kia juga abdi ibu-ibu. Ketika mertuanya, teh, ayah nggak bisa isi tuh ibu-ibu di masjid. Bari ngais, bari atau teh lompatan dua, karena masih kecil-kecil anaknya. Ternyata ketika saya mengkonsulkan kepada Allah, ya Allah, anak saya pengennya seperti ini, tapi kenapa ada itu? Kata Allah, kumabi we, cina. Itu kan ujiannya, gitu ya. Tapi kita kuat terus, berdoa, akhirnya ya seperti ini. Itu. Nah, yang terakhir ini yang bungsu nih Bu. Justru eta mah teu tiasa bangor pisan. Siun teh. Anehnya Ustadz Nage, dan alhamdulillah dapat gelar santri teladan. Kenapa? Satu kali ustadznya suruh nonton semua. Dia menelpon, mama minta jemput. Kenapa? Lagi bebas. Ternyata Bu, di pesantren-pesantren itu tidak hanya harus ini nih, diuji coba juga, santrinya itu dikeluarkan. Ada hari di mana boleh keluar. Anak-anak semua pada keluar, pada ke kota, ke Tasik kota. Mau apa? Mau nonton. Dede mah mau pulang aja. Kenapa pulang? Nggak ikut sama teman-teman? Ngapain nonton di luar? Bari teu dikasih ongkos ke ustadzna oge. Dede mah mending di rumah nontonnya. Cemilan tinggal minta. Laptop ada. Tuh. Jadi Allah itu menjaga anak-anak kita sesuai yang kita harapkan, sesuai yang kita minta. Ya, kalau kita tidak minta sama sekali menanggalkan diri, ya kalau teh sokwe, jangan mengandalkan diri kita. Kita itu tidak ada apa-apanya. Kita di dunia itu dengan anak, dengan suami, dengan siapapun yang dekat kita itu hanya dipartnerkan. Kalau kita partnernya mau kompak-kompakan, ngobrol, saling beritahukan, ya itu. Kalau sudah saling mengetahui, ya kita tinggal, kalau dia melakukan kesalahan pasti dia minta maaf. Maaf mah, tadi gini-gini, gitu. Tidak ditegur juga pasti akan langsung, begitu ya. Mungkin itu ya.
Kalau mama saha itu hilap deui. Oh ya. Emot teh nama. Dasar teh asing. Kantosnya kolaknya. Baik. Itu mungkin pertanyaan yang terakhir ya Teh. Selesai ya. Itu hanya sekedar apa ya? Bukan hadiah ya Bu, tapi cindera mata aja. Pernah bertemu dengan saya di sini ya. Mungkin itu ya Teh. Silakan. Sudah selesai. Tadi Ibu kan sudah nutup. Mohon izin, ada santri kamu tadi kan habis tasmi mau izin memberikan apresiasi untuk santrinya, apa boleh? Oh enggak. Boleh zikir. Ibu yang Yang memberikan ada sertifikat dari kamu. Oh ya. Baik. Insyaallah, alhamdulillah, syukran jazakallahu khairan kepada